Selamat pagi, siswa kelas 1B. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya, dan tetap semangat belajarnya hari ini. Oke, langsung saja. Pagi ini di hari Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022, ya. Kita mau melanjutkan pembelajaran buku estetika di halaman 53. Topik hari ini adalah benda di sekolah, ya, benda di sekolah. Ini kelanjutan dari minggu yang lalu. Oke. Bagian dari kegunaan benda. Minggu lalu kita sudah menjelaskan kegunaan benda yang ada di rumah. Sekarang kegunaan benda yang ada di sekolah. Silakan dibuka bukunya terlebih dahulu, ya, di halaman 53. Baiklah, kalau sudah, kita baca dulu yuk benda-benda apa saja yang ada di sekolah beserta kegunaannya, ya. Coba Miss mau panggil Keolai. Silakan Keolai. Miss, Ya. ada banyak benda di sekolah itu. Ada banyak benda di kelas itu. Ada banyak benda di sekolah itu. Ada banyak benda di kelas itu. Kelasku. Di kelas ada kursi, meja, dan lemari. Di kelas juga ada buku dan papan tulis. Iya, thank you ya Keolai. Baik. Benda yang ada di kelas biasanya apa saja ya? Nah, ya. Sudah dibaca oleh temannya Keolai. Coba perhatikan dari kamera. Ini saya sajikan gambar benda-benda yang ada di kelas. Ya, coba anak-anak perhatikan dulu ke kamera. Yuk. Ada papan tulis. Ada kursi seperti ini. Nah, ini sudah saya kasih tampil. Papan tulis ada, meja ada, kursi ada. Nah, apalagi ya? Ada lampu, ada AC, ada lemari, ada kalender juga loh. Apalagi ya? Ada jendela juga di kelas. Kemudian ada proyektor, nah ya, proyektor infocus untuk tampilan layar di sini bisa. Ada spidol juga. Lagi, AC ada AC. Oke, nah, coba baca kembali ya. Apa sih kegunaan benda-benda yang ada di kelas ini? Oke, coba Miss mau panggil Gabriel, Panuela. Silakan Gabriel. Morning, Miss. Morning, Gabriel. Kursi untuk duduk, meja untuk tempat menulis, buku pelajaran untuk dibaca, buku tulis untuk menulis, papan tulis juga berguna untuk menulis. Terima kasih, Gabriel. Oke, ini banyak kegunaannya ya. Misalnya tadi disebutkan Gabriel, kursi-kursi yang ada di kelas untuk apa ya? Untuk tempat duduk. Oke, coba Miss panggil lagi Andrea Putri. Yes, Miss. Coba ulangi lagi Andrea Putri. Kursi duduk. Untuk duduk. Kursi Untuk duduk, Miss. ya, untuk duduk ya. Lanjut. Meja untuk tempat menulis. Baik. Selanjutnya apa lagi? Buku pelajaran untuk dibaca.
Ya, ada buku pelajaran juga untuk dipelajari. Kemudian buku tulis untuk menulis. Kemudian Papan tulis berguna untuk menulis. ada papan tulis ya. Lalu Penggaris berguna untuk menggaris. penggaris. Nah, kemudian di kelas juga ada apa ini? Jam untuk menunjukkan waktu. Iya, ada jam juga di sekolah. Artinya untuk menunjukkan waktu kapan belajar mulainya, kemudian kapan selesai belajarnya. Nah, ini sangat penting sekali ya. Kapan kita bisa dijemput? Sudah tahu pukul-pukulnya. Oke, selanjutnya benda apa lagi yang ada di kelas kita? Ruang kelas untuk tempat belajar. Ya, jadi kelas kamu itu gunanya untuk tempat belajar. Kalau sudah di kelas, bagaimana kita sebaiknya? Harus tertib, tidak boleh. Iya, tidak boleh banyak bermain atau bercerita ya. Karena fungsinya untuk tempat belajar atau menambah ilmu. Selanjutnya, ada apa lagi nih di kelas kita? Meja guru untuk tempat meletakkan benda. Ya, jadi selain ada meja siswa, ada juga meja teachernya ya. Sama seperti kamu punya meja juga, punya kursi juga, dan sama kegunaan atau fungsinya. Oke, ganti-gantian ya. Selanjutnya Clarisha. Silakan Clarisha, benda yang ada di kelas. Yes, Miss. Bendera untuk melaksanakan upacara di sekolah setiap hari Senin. Nah, biasanya di sekolah kamu itu pasti ada bendera. Nah, bendera merah putih loh. Jadi setiap hari Senin biasanya kita melaksanakan upacara untuk menghormati ya bendera pusaka ini. Kemudian, benda yang ada di sekolah apalagi nih? Peta digunakan untuk mengetahui tempat kedudukan kota. Nah, ini adalah peta. Peta itu adalah gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi, peta ini wajib ada di sekolah loh, supaya kita mengetahui kota-kota yang ada di Indonesia. Misalnya ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Ada Pulau Sumatera, Sumatera Utara juga ada loh. Nah, ibu kotanya adalah Kota Medan. Seperti ini biasa ada di sekolah kita. Peta namanya ya. Peta Indonesia. Kemudian apalagi nih benda ada di sekolah? Bel sekolah untuk penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Nah, ini adalah alarm atau bel listrik ya. Jadi kalau misalnya kita mau mulai belajar itu biasanya ada sinyal, ada peringatan, ada bel. Nah, waktunya masuk kelas. Nah, setelah itu ada bel lagi berbunyi. Waktunya pergantian les, pergantian mata pelajaran. Kemudian bunyi lagi belnya. Kemudian apalagi? Penanda waktu pulang juga selesai sekolahnya. Jadi belnya adalah penanda waktu. Nah ya, berbunyi kan seperti itu. Lanjut yuk. Pagar sekolah sebagai pagar keamanan dan tempat keluar masuk ke sekolah.
Oke, jadi di sekolah kita adalah ini bendanya yaitu pagar. Banyak loh. Pagar ini gunanya untuk keamanan ya, atau tempat masuk dan keluarnya kendaraan ya. Jadi harus punya pembatas di pagar supaya lebih aman. Nggak boleh orang sembarangan masuk ya, harus permisi dulu. Nah, selanjutnya apalagi nih benda yang ada di sekolah? Keranjang sampah untuk tempat sampah. Ya, ini wajib ya. Wajib sekali setiap kelas, setiap guru juga ada tempat sampah ya. Supaya sekolah kamu tetap bersih, steril dan bebas dari penyakit begitu. Ganti-gantian ya. Selanjutnya Samuel Alvaro. Samuel, benda yang ada di sekolah. Globe. Globe. Halo Samuel. Globe. Samuel, oke. Globe digunakan. Global Globe digunakan sebagai alat peraga di dunia pendidikan. Oke, saya ulangi ya Samuel. Nah, ini adalah gambar globe. Namanya apa? Globe. Yang bulat ini bentuknya ya. Yang bulat globe. Globe ini adalah tiruan bola bumi. Ya, planet bumi ini tiruannya. Nah, jadi ini digunakan untuk alat peraga di dunia pendidikan, khususnya di sekolah. Ya. Oke, selanjutnya apalagi Samuel? Lem digunakan untuk menempel kertas. Oke, thank you ya Samuel. Benda yang ada di sekolah, khususnya di kelas kita pasti ada glue stick, ada lem ya, gunanya untuk menempel kertas. Oke, selanjutnya Derik Yapin. Silakan baca Derik. Derik Yapin. Derik, mau baca? Ya. Ya, Miss. Kertas digunakan untuk menulis. Iya, kertas sudah pasti ada dong di kelas. Kemudian, benda yang ada di kelas. Banyak lagi loh. Lampu digunakan untuk kelas. Iya, jadi lampu gunanya untuk menerangi ruangan kelas. Selanjutnya coba Laura. Laura. Yes, Miss. Menjepit kertas digunakan menjepit lembaran kertas. Iya, ada penjepit kertas. Gunanya untuk menjepit lembaran-lembaran kertas. Kemudian, kotak pensil digunakan untuk menyimpan alat tulis. oke, selanjutnya, proyektor kelas digunakan untuk pembelajaran di kelas. nah ini adalah namanya apa? Proyektor ya. Namanya apa? Nikita, si Bentley, Charlon, Jefferson, Harlim, proyektor kelas. Ini bendanya sudah ada di kelas masing-masing ya. Siswa PTMK sudah tahu, yang sudah pernah belajar di kelas tahu apa itu proyektor, benda untuk pembelajaran supaya tampilan yang untuk ukuran lebih besar. Nah, ya. Ini sudah ada di kelas kamu. Selanjutnya, Laura.
Speaker di kelas digunakan untuk mendengar informasi. Selain proyektor juga ada speaker di kelas, ya gunanya untuk mendengar informasi atau pengumuman. Oke, selanjutnya Serutan digunakan menghaluskan permukaan pensil kayu. nah di kelas juga ada serutan. Nah ya, selanjutnya AC digunakan menyejukkan ruang kelas. nah AC juga ada di kelas, gunanya supaya ruangan sejuk. Selanjutnya ada kalender sekolah ya. Kemudian ada gambar presiden di sekolah, ada gambar Pancasila loh di kelas. Nah ya, kemudian kalau misalnya piala ini ada di sekolah juga ya. Kemudian ada mading. Dekat pintu kelas ada mading ya. Misalnya hasil karya-karya siswa boleh tempel di sini. Oke, nah kita lanjut di halaman 53 juga, benda di tempat umum. Benda di tempat umum. Sudah tahu ya benda yang ada di sekolah? Nah, oke. Selanjutnya yang baca adalah Clarissa, itu sudah ya? Oke, Miss panggil yang lain ya. Joanna, coba. Joanna Sinjak. Benda di tempat umum. Benda di tempat umum. Kita sering berada di tempat umum, misalnya di jalan atau taman. Halo, lanjutkan Di Joanna. jalan raya ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas berguna mengatur lalu lintas. Lampu jalan berguna menerangkan jalan. Di taman ada tempat sampah. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Baik, terima kasih ya Joanna. Nah, topiknya adalah benda di tempat umum. Contohnya apa? Contohnya apa? Coba Aurelia. Coba kamu sebutkan contoh benda di tempat umum. Yang pertama apa ini sayang? Jalan raya. Nah, jalan raya adalah benda di tempat umum. Kemudian, selain jalan raya ada Lampu lalu lintas. ada lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas yang berwarna hijau artinya apa ya, Aurelia? Jalan, Miss. Boleh silahkan berjalan atau melaju ya. Kalau lampu yang warna kuning artinya apa ya? Ada yang tahu tidak? Yang tahu boleh chat nih. Siapa yang mau bantu Aurelia? Lampu warna kuning artinya apa ya kalau di jalan raya? Boleh nih chat nih. Coba Gabriel. Gabriel mau bantu. Oke, silakan Gabriel. Dibuka mikrofonnya. Sudah, Miss. Lampu yang warna kuning tandanya hati-hati. Oke, pintar. Oke, selanjutnya Aurelia, yang warna merah lampunya artinya apa ya? Lampu lalu lintas ini yang warna merah. Aurelia tahu nggak? Iya. Artinya apa? Berhenti. Iya, jadi nggak boleh jalan ya. Kita harus berhenti dulu. Nah, ini tandanya apa ya sayang? Kalau di lampu lalu lintas. Tidak boleh jalan. Iya, tidak boleh jalan ya karena yang simpang atau mobil yang di sebelahnya sedang berjalan, jadi kita nggak boleh menyeberang, itu maksudnya ya. Nah, jadi anak-anak kelas 1B sudah tahu ya, ada peraturan kita di jalan raya. Namanya tempat umum ya, semua orang bisa pakai. Jadi kita
kita walaupun di tempat umum juga ada peraturannya, nggak boleh suka-suka hati, ya. Jadi kalau di jalan raya tidak boleh kencang-kencang bawa kendaraan. Misalnya kamu dengan supirnya kamu tegur saja kalau terlalu kencang. Bawanya ya hati-hati saja ya. Karena apabila kita ceroboh di jalan raya bisa berbahaya. Nah, ya, makanya harus nurut, harus tertib di lalu lintas. Nggak boleh sembarang. Nah, ya ini sudah ada peraturannya di sini. Nah, tempat umum selain jalan raya, ada lampu lalu lintas, ada juga nih namanya apa ya? Coba Miss mau panggil Jasmine Clarisha. Taman kota. Iya, taman kota juga ada di Kota Medan. Jadi taman kota bisa kamu pakai, nak. Nah, ya. Namun kita tetap menjaga kebersihan. Ini kan sudah cantik ya, banyak bunga-bunga. Kamu juga bisa berfoto, Jesslyn. Namun buang sampahnya pada tempatnya ya, walaupun ini tempat umum ya, nak. Oke, selain taman kota, apalagi nih benda yang ada di tempat umum? Tempat sampah. Ya, ini selalu pasti ada tempat sampah. Dimanapun kita tinggal, pasti tempat ini ada, disediakan ya, supaya semua masyarakat mencintai kebersihan. Masih Jesslyn yang baca ya. Silakan Jesslyn. Benda-benda di tempat umum adalah milik bersama. Kita harus merawatnya dengan baik. Nah, sudah paham ya, walaupun tempat umum itu artinya milik bersama juga. Dan harus sama-sama juga merawatnya supaya tidak rusak. Contohnya apa, Jesslyn? Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Iya, seperti itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Benda di tempat umum. Pernah nggak lihat halte bus di Kota Medan? Coba yang melihat halte bus di Kota Medan, coba angkat tangan dulu dong. Terus melihat halte, Joanna, Keolai. Jadi kamu memperhatikan ya kalau jalan-jalan bersama keluarga. Oh ini halte gunanya untuk apa gitu ya. Oke, pintar Andrea itu juga pernah melihat. Oke, berarti anak-anaknya suka baca ya. Nah, suka baca itu ada nama-nama di jalan. Pintar. Kita harus banyak tahu karena namanya sudah sekolahnya. Nah, halte bus ini adalah untuk pemberhentian bus-bus yang besar. Di sini tempatnya. Jadi nggak sembarang berhenti. Ya ada halte. Nanti orang yang mau menumpang di bus itu duduk antri di sini, menunggu dengan antri. Nah, halte juga wajib menjaga kebersihan, nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh buang makanan sembarangan, begitu ya. Nggak boleh suka-suka hati, juga dijaga kebersihannya, walaupun tempatnya umum, karena milik bersama, wajib dirawat. Nah, kemudian taman sudah ya, Taman Kota Medan ada dong, yang banyak bunga-bunganya, cantik lagi. Kemudian kalau jalan-jalan di lapangan mereka pasti ada kursi umum, seperti ini. Nah ya, kalau jalan sore-sore di Kota Medan, kenapa dikasih kursi setiap jalan? Nah ya, namanya kursi umum. Kalau misalnya orang pejalan kaki, capek jalan, bisa duduk di sini. Nah, duduk gratis, ya nggak bayar, gratis disediakan sama pemerintah setempat, begitu. Artinya wajib kita rawat juga, dijaga, nggak boleh dirusakin. Kemudian kalau malam hari, coba lihat, ada nggak lampu-lampu seperti ini berjejer rapi? Jadi terang itu jalan. Pernah lihat nggak? Malam hari banyak lampu-lampu berbaris, terang, ada nggak?
Ada yang suka jalan malam-malam? Ya. Nah, jadi lampu ini adalah benda yang ada di tempat umum juga, Nak. Nah, ya sama, ini nggak boleh dirusakin juga. Ya, karena untuk menerangi jalan sama-sama supaya kita bisa nyaman. Nah, ya, terang kan enak ya kalau jalan malam ya. Oke, selanjutnya taman bunga. Pasti ada juga di Kota Medan. Kemudian ada lagi namanya toilet umum. Nah, ini pasti ada nih. Biasanya ada di SPBU, ada toilet umumnya. Kemudian di mana lagi ya? Kayak di market-market juga ada toilet umum. Tapi ingat, nggak boleh sembarangan buang sampah. Begitu Kiani, Siti, Sip, Alfandero. Nah, selain toilet umum ada lagi stadion olahraga di Kota Medan. Ya. Jadi kalau hobinya nonton bola, tempatnya di stadion olahraga. Begitu ya. Biasanya bola kaki ya. Nah, lapangan bola pun ada di Kota Medan. Ya, harus kita jaga kebersihan lingkungan di sini. Kemudian ada lagi namanya Medan Zoo. Nah, siapa nih yang suka ke kebun binatang di Kota Medan? Pernah nggak jalan-jalan? Lihat hewan-hewan seperti gajah, jerapah. Pernah? Pernah melihatnya? Sering ya. Oke, kalau anak-anak sering ke kebun binatang atau Medan Zoo melihat hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah, kita juga nggak boleh buang sampah sembarangan dan tidak boleh merusak tempatnya. Atau kita nggak boleh mengambil hewan itu atau kita nggak boleh mengganggu ya. Saling menjaga dan merawatnya. Gafril sering ya ke kebun binatang. Oke, melihat hewan-hewan ya. Satwa, nah ya melihat satwa yang sangat langka. Misalnya mau lihat apa nih? Harimau. Boleh silahkan ya. Menambah ilmu pengetahuan. Baiklah, ini sudah ya. Coba di halaman 54. Buka bukunya halaman 54. Nah, coba Kiano dibuka dulu Kiano. Kiano, Xavier, Owen, Christopher, Levelin. Menggambar benda. Benda ini berbentuk persegi panjang. Benda berukuran besar. Benda terbuat dari kayu. Benda digunakan untuk menyimpan pakaian. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Coba chat saya. Kalau tahu jawabannya chat saya. Benda yang gunanya untuk menyimpan pakaian. Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah lemari. Iya, Andrea benar ya, lemari pakaian. Zarvinia benar, Laura benar. Oke, silakan kamu gambar. Ya. Boleh gambar sendiri ya. Nggak harus kayak ini sih. Boleh terserah kamu mau gambarnya gimana. Yang penting jawabannya lemari. Nah, coba kamu gambar lemari sendiri bisa. Oke, sekarang kita lanjut di halaman 55. Coba. Kalau ini nanti aja. Yang penting kamu tahu jawabannya lemari. Tinggal gambar doang. Ah ya, tinggal digambar sendiri ya.
Yang penting sudah tahu jawabannya lemari. Oke, coba halaman 55. Sudah? 55. Saya mau panggil yang baca, soalnya adalah si Evan Jeremy. Coba Evan. Yes, Miss. Baca. Perhatikan. Gambar benda-benda batitut. Besar Evan. Besar. Lintasi benda di rumah dengan pensil warna merah. Lintasi benda di sekolah dengan pensil warna hijau. Lintasi benda di tempat umum dengan pensil warna biru. Nah, Evan dan teman-temannya sediakan pensil warna merah dengan pensil warna hijau. Terus pensil warna biru ada. Pensil merah, hijau, biru ada. Nah, kalau pensil warna merah itu benda yang ada di rumah. Coba Evan, jawabannya apa? Gambarnya. Yang pensil warna merah benda yang ada di rumah. Yang mana sayang gambarnya? Evan. Kompas, Miss. Yang mana? Suaranya nggak jelas Evan. Putus-putus sayang. Coba Miss ganti dulu ya. Jarvinia ada, Jarvinia. Iya, Miss. Coba Jarvinia, benda yang ada di rumah. Yang mana gambarnya? Terus kamu lingkari dengan pensil warna merah. Yang mana? Tempat tidur. Tempat tidur kamu lingkari dengan pensil warna merah. Apa lagi? Ada di rumah mana tuh? Ini kalau mak kompor, kalau mak Kompor, Miss. Sofa ya. Oke, sofa. Benda yang ada di rumah. Kamu lingkari warna merah ya pensilnya. Kemudian benda yang ada di sekolah, Jarvinia. Papan tulis, Miss. Oke, papan tulis. Warna hijau ya. Jangan salah warna. Oke, lanjut. Apa lagi? Bendera, Miss. Oke, bendera. Kemudian meja kursi belajar, Miss. oke, meja kursi. Benda di tempat umum. Yang mana sayang gambarnya? Tanda stop, Miss. Oh, tanda ini stop. Oke, benar. Warna biru ya. Jangan salah warna. Kemudian apa lagi yang tempat umum? tanda jalan. Tanda jalan, Miss. Oke, penanda jalan. Yang terakhir adalah Lampu merah itu lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. iya warna biru. Nah, ini kompor di mana ini kompor? Jarvinia. Di rumah, Miss. Yang mana sayang? Di rumah, Miss. Berarti warna apa? Merah, Miss. Iya, warna merah ya. Jangan salah lingkari. Oke, boleh di warna apa? Dilingkari aja, nak. Ditandai boleh. Tentang gini aja boleh. Yang penting beda warnanya. Bisa? Mudah ya, nggak sulit ya. Nah, oke, karena sudah dijelasin ya. Kalau sudah ditandai, lanjut ke halaman 56.